Semoga antum semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat dan tidak lemes. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Para siswa kelas 11 MAB dan juga 11 PADI. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ke-94. Ya. Wasu'ila fadilatuhu, dan beliau yaitu Syekh Utsaimin ditanya, ayyuhuma afdal, qiyamul lail am talabil ilm? Mana yang lebih utama? Qiyamul lail ataukah menuntut ilmu? Mana yang lebih utama? Salat malam atau menuntut ilmu? Ya. Sini Syekh Utsaimin menjawab, fajaba fadilatuhu biqauli talabul ilmi afdalu min qiyamil lail. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat malam. Ya. Lianna talabul ilmi kama qala Imam Ahmad, karena menuntut ilmu seperti perkataan Imam Ahmad adalah la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuhu. Tidak bisa ditandingi oleh sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya bagi orang yang niatnya benar. Yanwi bi rafal jahli, dengan niat untuk menghilangkan kebodohan, an-nafsi dari dirinya, wa an ghairi dari orang lain. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat malam, ya. Itu seperti itu. Itu menurut Syekh Utsaimin, ya. Itu seperti itu. Kemudian beliau ditanya, kita langsung lanjut ke masalah 102 ya, yang urgen-urgen, yang penting-penting. Ya, masalah ke 102. Beliau ditanya, wasu'ila fadilatu, mal wajib 'ala al-'ami wa man laysa lahu qudratun 'ala talabil ilmi. Apa yang wajib dilakukan oleh orang awam? Waman laysa lahu qudratun 'ala talabil ilmi, dan orang yang tidak mampu menuntut ilmu. Ya. Apa yang wajib dilakukan orang awam dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, fajaba fadilatu biqali yajibu 'ala man la ilma 'indahu wa la qudrata lahu 'ala al-ijtihad ayyasala 'ala ilmi. Orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak bisa berijtihad wajib bertanya kepada para ulama. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak bisa berijtihad itu wajib bertanya kepada ulama. Karena Allah berfirman, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Walam yamrillahu ta'ala bisawalihim illa min ajli al-akhfi biqaulihim. Dan Allah tidak menyuruh mereka untuk bertanya kepada para ulama kecuali untuk mengambil pendapat mereka. Jadi kenapa Allah menyuruh bertanya kepada ulama? Karena supaya kita mengambil pendapat mereka. Wa hadza huwa at-taqlid. Inilah yang dinamakan taklid. Nah, lakin dalam mamnu fi taqlid ay yaltazimu madzhaban muayyanan. Akan tetapi yang dilarang dalam taklid adalah mewajibkan mazhab tertentu. Ya'khudhu bi ala kulli halin, mengambilnya dengan segala kondisi. Wa ya'taqiduna dzalika tariquhu ila Allah, dan meyakini bahwa hal tersebut itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'khudhu bi wa khalafa dalil, lalu mengambilnya meskipun bertentangan dengan dalil. Jadi taklid yang tercela adalah fanatik mazhab, ya, fanatik terhadap mazhab tertentu dan mengambilnya dalam kondisi apapun, ya, dan meyakini bahwa itulah jalan menuju Allah meskipun itu bertentangan dengan dalil. Itulah taklid yang tercela. Ya itu ya. Jadi bagi orang awam itu wajib bertanya kepada ulama, itu seperti itu. Wa amma man lahu qudratun 'alal ijtihad. Adapun orang yang mampu berijtihad,
Qatul bil ilmi alladhi akhadha bi hazin wafir min al-ilm. Seperti penuntut ilmu yang ilmunya itu sudah banyak. Fala wa yajtahida fil adillah. Maka dia boleh berijtihad dalam dalil, ya. Berijtihad dengan meneliti dalil-dalil. Wa yakhudhu bima yara annahu ashab ila wal aqrab ila ashab. Dan mengambil yang menurutnya benar atau yang paling mendekati kebenaran. Ya. Inilah jadi penuntut ilmu yang ilmunya sudah cukup itu harus berijtihad. Tidak boleh taklid, ya, seperti itu. Wa amal ami wa talibul ilmi al-mubtadi. Adapun orang awam dan penuntut ilmu pemula, ya, penuntut ilmu pemula, fa yajtahidu fi taqlidi man yara annahu aqrabu ila al-haq. Maka dia beristihad, ya. Dia berusaha. Adapun orang awam atau orang awam dan penuntut ilmu pemula, maka dia berusaha untuk mengikuti orang yang menurutnya lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Karena li ghazarati ilmihi wa quwwati dini wa warahi. Karena kedalaman ilmunya, ya. Karena ilmunya yang banyak, agamanya kuat dan waroknya, sikap waroknya yang tinggi. Jadi sikap orang awam dan pemula adalah dia mengikuti orang yang menurutnya itu paling mendekati kebenaran, ya. Karena orang tersebut yang diikuti itu ilmunya banyak, agamanya kuat dan dia juga warok. Itulah yang dilakukan oleh orang awam. Adapun penuntut ilmu ilmunya cukup, maka dia berijtihad. Itulah yang harus dilakukan oleh orang awam, ya. Itu seperti itu. Jadi harus bertanya kepada ulama, ya. Kemudian kita lanjut ke masalah 103, yaitu beliau ditanya Syekh Utsaimin wa su'ila fadilatuhu min al-usul allati yarji'u ilaiha talibul ilmi syar'i aqwalus sahabah radhiyallahu anhum fala hiya hujjatun yu'malu biha. Nah, ini ada pertanyaan kepada Syekh Utsaimin. Di antara pokok-pokok atau landasan di antara dalil-dalil, ya, yang dijadikan rujukan para penuntut ilmu adalah perkataan para sahabat. Apakah perkataan sahabat itu merupakan dalil yang bisa diamalkan? Ini ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, ya. Maka beliau menjawab, fajab bi qaulihi qaulus sahabi aqrabu ila shawab min ghairi bila raib. Perkataan sahabat itu lebih dekat kepada kebenaran daripada yang lainnya tanpa diragukan lagi, ya. Jadi perkataan sahabat itu lebih mendekati kepada kebenaran. Wa qaulu hujjatun bisyartain. Perkataan sahabat itu adalah hujjah, dalil, bisyartain ini dengan dua syarat. Satu, ahaduhuma alla yukhalifa nass kitabillahi ta'ala aw sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertentangan dengan nas kitab Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ya. Tidak bertentangan dengan nas kitab Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasani alla yukhalifu sahabiyyun akhar. Tidak ditentang oleh sahabat yang lain, ya. Jadi ini dua syarat, ya. Bahwa perkataan sahabat itu menjadi dalil dengan dua syarat. Satu, tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan sunnah. Kedua, tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Ya. Jadi intinya perkataan sahabat itu menjadi hujjah dengan dua syarat tadi, ya. Itu seperti itu. Ya. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, ya. Ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke masalah 104. Masalah ke 104. Wa su'ila fadilatuhu amma yahsulu min al-ba'd min al-wuqu'i fi a'rad al-ulama' ar-rabbaniyyin wal qadri fihim wa ghibati muwaffaqakumullah. Ya, beliau ditanya tentang fenomena sebagian orang yang menjatuhkan martabat ulama, ya, ya, menyerang para ulama rabbaniyin, para ulama rabbani, ya, mengkritik mereka dan menghibah mereka, menggunjing mereka. Bagaimana hukumnya orang yang mengkritik ulama, menjatuhkan martabat ulama dan menggunjing ulama?
menjatuhkan martabat mereka. Maka beliau menjawab, la syakka anna al-wuqu'a fi aradi ahli al-ilmi al-ma'rufin bin nuskhi wa nashr al-ilmi wa ta'iwa ila Allah min a'zami anwa'i al-ghibah allati hiya min kabir dzunub. Tidak diragukan lagi bahwasanya menjatuhkan martabat ulama, ya, mencela ulama, mencaci maki ulama, ya, yang terkenal suka memberi nasihat, menyebarkan ilmu dan bertakwa kepada Allah. Tidak diragukan lagi bahwa menjatuhkan martabat ulama yang demikian itu termasuk jenis ghibah, yang mana ghibah itu termasuk salah satu dosa besar, ya, salah satu dosa besar. Dosanya sangat besar kalau menghibah ulama itu, ya. Itu seperti itu. Menghibah saja itu dosa besar, apalagi menyerang secara langsung dengan ucapan, menunjuk orangnya, menyebut orangnya. Nah, ini lebih berbahaya lagi, ya. Itu seperti itu. Wal waqi'a fi al-ilmi amsalu haula'i laysat kal waqi'a fi ghairihim. Menjatuhkan martabat ulama itu tidak seperti menjatuhkan martabat orang lain. Mengapa demikian? Li'anna al-waqi'a fihim tastalzimu karahatahum. Karena menjatuhkan martabat ulama itu akan menyebabkan manusia itu membenci mereka, ya. Ya, membenci mereka dan membenci ajaran yang mereka bawa, ya. Dan kalau sudah membenci ajaran yang mereka bawa, maka akan menyebabkan manusia itu membenci syariat Allah, akan menyebabkan manusia itu membenci dan akan tidak menyukai syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Dan ini perbuatan ini termasuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyebabkan dosa yang sangat besar, ya, dan kriminal yang sangat besar, ya. Bermula dari mengkritik ulama, menjatuhkan ulama, menjatuhkan martabat ulama, ya, ulama rabbaniyin maksudnya, ulama pewaris para nabi yang fokus berdakwah dan mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika ada kelompok manusia yang melakukan seperti ini terhadap ulama, ya, mencaci maki ulama, menjatuhkan martabat ulama, maka ini dosa yang sangat besar, termasuk perbuatan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu seperti itu, ya. Maka hendaklah para penuntut ilmu menjauhi hal ini, ya, seperti ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Jika ada kelompok manusia yang mengajak kepada Allah, yaitu para ulama, maka ada kelompok lain yang mengajak kepada neraka, yaitu kelompok yang membenci ulama, ya. Jadi kelompok yang membenci ulama itu ya kelompok yang mengajak kepada neraka. Karena para ulama, ya, ulama pewaris para nabi itu adalah kelompok yang mengajak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama itu pewaris para nabi, ya, itu seperti itu, ya. Fa idzan sarafa an-nasu an ahadil jinsaini malu ila al-jinsil akhar. Apabila manusia itu berpaling dari salah satu dari dua kelompok ini, maka dia akan cenderung kepada kelompok yang lain. Jika manusia dia berpaling dari kelompok ulama, misalkan, maka dia akan cenderung kepada kelompok yang satunya lagi, yaitu kelompok pembenci ulama, kelompok penista ulama, ya. Itu seperti itu. Jika manusia itu berpaling dari kelompok yang membenci ulama, maka sebaliknya dia akan menjadi orang yang menyukai ulama dan mencintai ulama, ya. Dan ini yang jadi catatan di sini adalah yang dimaksud adalah ulama rabbaniyin, ulama pewaris para nabi, ya. Terus seperti itu, ya. Maka jangan main-main, ya. Jangan macam-macam dengan seperti ini, ya. Karena ini masalah yang sangat besar, ya. Dosa yang sangat besar adalah mencaci maki dan menjatuhkan martabat ulama. Ya, itu seperti itu, ya. Nah, itu seperti itu. Ini terutama orang-orang yang kerjanya itu apalagi di media sosial, ya, menjatuhkan ulama, membuat ulama sebagai guyonan lelucon, ya, sampai menyebabkan ulama dikriminalkan dan sebagainya, siapa saja itu, ini termasuk dosa yang sangat besar, itu seperti itu, ya. Nah, seperti itu, ya. Kita bahas masalah-masalah yang penting, ya, yang kira-kira urgent untuk dibahas. Adapun yang tidak terlalu urgent maka ditinggalkan, itu seperti itu. Kemudian Syekh Utsaimin ditanya, wa su'ila fadilatu idza arada al-insanu hifdzal Qur'an fa bimadza tansahunahu? Apabila orang itu hendak menghafal Al-Qur'an,
bagaimana nasihat Anda? Apabila seseorang hendak menghafal Al-Quran, bagaimana nasihat Anda? Maka beliau menjawab, alladzina nasaqahu bima bihi ayyabda minal Baqarah. Yang kami nasihatkan kepada orang yang hendak menghafal Al-Quran adalah dia harus mulai menghafal surah Al-Baqarah. Jadi kalau ada orang yang dia ingin menghafal Al-Quran, maka mulailah dengan surah Al-Baqarah. Ya. Illa idza kana khirruhu minal mufassal ashalahu lahu falyakun minal mufassal. Kecuali bila dia menghafal dari Al-Mufassal, surah-surah pendek, lebih memudahkan baginya, maka dia menghafal dari surah-surah Al-Mufassal. Surah-surah termasuk dari jenis surah pendek. Ya. Jadi kalau dia menghafal dari surah-surah Mufassal lebih memudahkan baginya untuk menghafal, maka mulailah dengan surah-surah Al-Mufassal. Ya, itu seperti itu. Ya, karena sebagian orang itu mudah baginya menghafal Al-Quran dari surah-surah Mufassal karena surat-suratnya pendek, ayat-ayatnya pendek, ya. Dan juga karena surat-surat Mufassal ini yang sering didengar di imam masjid, di masjid-masjid, ya. Maka jika demikian, maka dia memulai dari surah-surah yang termasuk surah Mufassal, ya, ada surah-surah pendek. Ya, itu seperti itu, ya. Ya, itu seperti itu. Jadi nasihat Syekh Utsaimin adalah jika hendak menghafal Al-Quran, maka mulailah dari surah Al-Baqarah. Mulai menghafal surah Al-Baqarah. Jika tidak, maka menghafal dari surah-surah Mufassal, ya, surah-surah yang pendek. Jika dengan menghafal dari surah-surah Mufassal ini lebih memudahkan baginya untuk menghafal, ya. Itu seperti itu, ya. Ya. Demikianlah pembahasan adab akhlak pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Di akhir kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.